俺は忍びだ。 Hey gengs, balik lagi di channel kami nih. Gimana kabar kalian para hari ini? Pastinya baik-baik saya kan. Yup, organisasi Kara adalah organisasi yang bisa dibilang bahwa mereka berisikan anggota yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata shinobi pada era Boruto. Berbeda dengan Akatsuki yang dimana anggotanya memiliki kemampuan murni tanpa campur tangan teknologi canggih, organisasi Kara mungkin hampir sepenuhnya bergantung pada teknologi untuk mendapatkan kemampuan bagi anggotanya masing-masing. Hal itu bisa terjadi karena memang pada zaman ini teknologi ninja canggih sudah diperkenalkan dan bahkan semakin memojokkan kemampuan murni dari seorang shinobi yang didapatkan dengan latihan serta waktu yang tidak singkat. Dan contoh terbaiknya bisa kita lihat pada salah satu anggota Inner Kara yaitu Delta, di mana ia memiliki kemampuan yang bahkan 100% atau sepenuhnya mengandalkan teknologi canggih. Dengan hal itu, ia bisa memiliki kemampuan yang jauh melampaui rata-rata shinobi pada era Boruto ini, bahkan sempat menyulitkan Naruto sang Hokage. Dan langsung aja kita bahas lebih jauh mengenai salah satu anggota Kara ini yaitu Delta. Namun sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu karena kita akan terus membahas hal menarik seputar Naruto dan Boruto seperti ini lagi bersama-sama, oke? Yap, bisa dibilang Delta adalah cyborg yang dirancang dan dimodifikasi oleh ilmuwan jenius dari organisasi Kara yaitu Amado. Belum diketahui secara pasti apakah Delta ini dulunya adalah manusia biasa yang diubah menjadi cyborg atau tidak. Namun yang pasti, Delta ini memiliki sikap yang sangat tidak patut untuk dicontoh, di mana ia selalu bersikap tidak sopan dan sombong pada penciptanya sendiri yaitu Amado, dan bahkan pemimpin dari organisasi Kara itu sendiri yaitu Jigen. Selain itu, Delta juga memiliki sifat tidak sabaran dan gampang emosian kepada siapapun, apalagi pada musuh yang membuatnya marah, dan contohnya adalah Naruto. Bahkan ia bersikeras ingin membalas dendam pada Naruto, meskipun sebenarnya Delta tidak mampu untuk mengalahkan sang Hokage tersebut. Sebagai seorang cyborg yang pada dasarnya diciptakan menggunakan teknologi canggih, Delta sama sekali tidak memerlukan latihan atau kerja keras untuk mendapatkan kemampuan hebat yang ia miliki. Karena memang semua yang bisa ia lakukan sebetulnya berkat tangan Amado selaku pencipta dan orang yang mengambil alih teknologi canggih di organisasi Kara. Bisa dibilang Delta dirancang dengan kemampuan dan persenjataan yang sangat berbahaya, sehingga ia bisa menjadi contoh bahwa teknologi sudah mulai menunjukkan potensinya di dunia shinobi. Dan berikut ini adalah beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Delta. Di urutan pertama ada drone pengintai. Yup, Delta mampu memunculkan sebuah drone dari punggungnya yang dimana penglihatan drone tersebut terhubung dengan penglihatan miliknya, sehingga hal ini sangat berguna baginya untuk mengintai ke tempat apapun. Ditambah lagi, drone tersebut tidak memiliki cakra, yang otomatis apabila alat ini memasuki suatu desa yang memiliki sensor seperti desa Konoha, maka ia tidak akan terdeteksi sama sekali. Selain itu, drone ini juga bisa digunakan seperti penyimpan memori bagi Delta, di mana pada saat kekalahannya melawan Naruto yang berakhir dengan meledakkan tubuhnya sendiri, drone tersebut akhirnya kembali ke markas Kara dan menyalurkan sesuatu pada tubuh Delta yang lain, sehingga Delta menggunakan tubuhnya yang baru namun dengan memorinya yang sama. Di urutan selanjutnya ada penyerap cakra. Yup, sudah bukan rahasia lagi bahwa senjata ninja canggih selalu memiliki fungsi untuk menyerap ninjutsu ataupun cakra. Dan Delta yang merupakan seorang cyborg juga menggunakan kemampuan ini dengan matanya, di mana ia mampu menyerap semua serangan Rasengan dari Naruto, bahkan mengembalikannya lagi. Tentu saja kemampuan ini sangat merepotkan bagi shinobi biasa yang cenderung mengandalkan ninjutsu untuk melawan musuh. Karena selain menyerap cakra, Delta juga memiliki kemampuan fisik atau taijutsu yang sangat kuat, bahkan bisa mengimbangi Naruto sekalipun. Satu-satunya cara untuk mengatasi kemampuan Delta ini adalah shinobi yang menghadapinya paling tidak harus memiliki taijutsu yang berada pada level tinggi, sehingga ada peluang untuk mengalahkan Delta tanpa harus menggunakan ninjutsu yang pastinya dapat diserap dengan mudah. Namun karena pada saat itu Delta menghadapi Naruto yang memiliki cakra berlimpah, ia malah mencapai batas menyerap cakra miliknya, sehingga dapat dihabisi Naruto dengan serangan Rasengan raksasa. Di urutan selanjutnya ada merubah bentuk tubuh. Yup, kemampuan ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh klan Jugo, di mana mereka mampu merubah salah satu bagian tubuhnya
untuk digunakan sebagai senjata penyerangan. Delta yang tubuhnya sudah dimodifikasi menggunakan senjata ninja ilmiah dapat mengubah bagian kakinya untuk digunakan sebagai senjata juga. Teknik ini bahkan berhasil membuat Naruto kewalahan karena bukan hanya berupa bentuk, namun kaki Delta ini juga dapat beregenerasi dengan sangat cepat apabila dihancurkan oleh musuh. Dan shinobi biasa yang tidak memiliki kemampuan regenerasi seperti Naruto tentu saja akan sangat berhati-hati dalam menghadapi kemampuan Delta yang satu ini. Karena hanya salah pergerakan saja, maka lawannya akan terkena serangan berbahaya ini. Di urutan selanjutnya ada laser penghancur regenerasi. Yap, inilah kemampuan paling berbahaya yang dimiliki oleh Delta. Ia dapat melancarkan tembakan laser dari matanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tak tanggung-tanggung, laser ini dapat menghancurkan bagian tubuh seseorang hingga ke titik sel, yang bahkan seseorang yang memiliki kemampuan regenerasi seperti Naruto pun tidak akan selamat apabila terkena serangan ini. Satu-satunya korban yang diperlihatkan sejauh ini adalah Kaoki, yang dimana tangannya memiliki kemampuan berubah bentuk, kini telah hancur dan tidak dapat beregenerasi kembali. Oke gengs, itu pembahasan tentang cyborg dari organisasi Kara yaitu Delta. Thanks sebagai udah nonton, jangan lupa bantu like video dan subscribe channel ini, and see you again in the next video. Bye bye.